warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Sekali ini Mbak Konita ya. Ya, silakan dipimpin dulu Mbak Konita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Konita sudah dipimpin berdoa untuk hari ini ya. Selanjutnya Bu Vina absen terlebih dahulu ya. Ailsa, Elma, Talita, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah, silahkan tengok kanan kiri kalian di laci, apakah masih kotor ataukah sudah bersih? Bersih, Bu, sudah disapu. Oke, baiklah, untuk menambah semangat kalian, ikuti Bu Vina ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, huha, jos bisa. Gitu ya? Yuk, kita ulangi yuk. 1, 2, 3. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, huha, jos bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk menambah nilai nasionalisme kalian ya, Bu Vina akan putarkan lagu kebangsaan, salah satunya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Satu kali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Sudah semangat kan hari ini? Nah, kita kembali lagi ya. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna persatuan. Kalian juga sudah membuat tugas dari Bu Vina. Untuk pertemuan kali ini kita masih sama temanya, yaitu persatuan dalam keberagaman, namun kita lebih luas lagi. Silakan bisa dipersiapkan buku-bukunya ya. Oke, baiklah, hari ini kita masih sama materinya ya. Sebelumnya Bu Vina sampaikan dulu tentang KI dan KD-nya ya. Untuk KD3-nya, KD pengetahuannya, yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk KD 4-nya, yaitu KD keterampilannya ya, ada mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan
atau SARA dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian Bu Vina tunjukkan yaitu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamatan video dengan tepat. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap toleran, santun, gotong royong dan peduli dalam menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis persatuan dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video dengan tepat. Kemudian siswa mampu menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA melalui membaca dari berbagai sumber dengan tepat. Kemudian siswa mampu menyajikan hasil analisis rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat dengan sikap saling menghargai melalui kegiatan presentasi dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman melalui presentasi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, untuk yang minggu kemarin sudah kalian lihat bahwa persatuan itu diibaratkan seperti sapu lidi ya. Karena sapu lidi kalau kalian punya satu itu mudah terpatahkan, tapi kalau sudah berkumpul menjadi satu, menjadi kuat, akan bisa bersatu dan tidak mudah dipatahkan. Nah, perhatikan gambar di depan kalian. Nah, di sini ada gambar yang bersatu ya, diibaratkan apapun jenis permasalahan ataupun perbedaan yang ada membuat kita menjadi bersatu. Nah, setelah Bu Vina sampaikan materi, untuk lebih pahamnya lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada, silakan bisa disimak video berikut ini ya. Mengikut suku, agama, ras dan golongan. Tak adanya manajemen terhadap perbedaan pandangan ini mengakibatkan konflik muncul secara perlahan-lahan. Di Indonesia yang penuh keberagaman ini, konflik sudah biasa terjadi. Hanya saja banyak orang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan lain hingga pecah menjadi lebih besar. Seperti konflik yang telah kami rangkum untuk Anda, sekedar sebagai pengingat agar hal mengerikan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dari video yang Bu Vina sampaikan, ya, permasalahan apa sih yang ada di dalam video yang bisa, Cung? Ya, Salwa, ayo, apa yang ada di video itu permasalahannya? Ya, tepuk tangan buat Salwa. Ya, pintar ya. Jadi di video tadi Bu Vina tayangkan ada permasalahan-permasalahan yang ada di agama, suku, ras, dan antar golongan. Nah, kaitannya dengan materi kali ini ya, nanti kalian bisa mengambil atau searching masalah-masalah yang ada di Indonesia lainnya untuk dijadikan kalian sebagai suatu tugas ya. Nanti akan Bu Vina sampaikan jika kalian sudah membentuk kelompok. Bu Vina sampaikan kalau keberagaman masyarakat Indonesia itu terkadang tidak membuat bersatu ya. Ada pula masalah-masalah keberagaman. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu menjadi suatu kekayaan bangsa, tetapi dapat pula memunculkan konflik ya. Konflik terjadi karena ada hal yang saling bertentangan atau titik yang tidak selaras sehingga memunculkan suatu perselisihan. Nah, faktor penyebab konflik yaitu yang pertama ada perbedaan antar individu. Misalnya Salma sama Talita itu juga mempunyai perbedaan antar individu, dari mulai fisiknya itu tinggi dan pendek gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Budaya sini sama dengan budaya Jawa Timur sama atau beda? Beda. Terus kemudian perbedaan kepentingan umum ataupun kepentingan pribadi, seperti itu. Terus kemudian ada perubahan sosial yang berkaitan dengan pandangan masyarakat. Nah, bentuk konflik ya, bentuk konflik dalam masyarakat itu ada 5 macam. Yang pertama ada konflik pribadi
yaitu antara saya dengan kamu misalnya. Terus kemudian ada konflik rasial, terus ada antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, selanjutnya ada akibat terjadinya konflik. Nah, terjadinya konflik itu yang pertama akibatnya adalah perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia, bahkan lebih parahnya ya. Terus kemudian yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Terus yang keempat, ada perubahan kepribadian. Dan yang terakhir, dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah ya. Untuk hari ini dengan materi yang sudah kita sampaikan ya, kalian akan menentukan masalah lagi, tapi ini lebih luas lagi ya, di masyarakat Indonesia. Nanti Bu Vina akan bagikan kelompok, kemarin sudah ya. Kelompoknya sesuai yang kemarin saja. Ada kelompok 1 Ailsa, Dita, Kesha, Talita, Salma. Kemudian kelompok 2 Aini Putri, Eka Rihada, Jihan, Mentari, Rahma. Kelompok 3 Aufa, Kuni, Nancy, Sela, Cahya, dan Konita. Kelompok 4 Elma, Nadia Ulia, Salwa, Naya, dan Naura. Silahkan kalian bisa membentuk kelompok terlebih dahulu yuk. Sudah membentuk kelompok ya. Nah, selanjutnya Bu Vina bagikan dulu LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah terbagi semuanya ya. Selanjutnya Bu Vina pinjamkan untuk kalian bisa mencari informasi tentang permasalahan-permasalahan dari internet melalui HP Bu Vina ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan bisa dikerjakan, cari permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Oke, lanjut. Mau tanya. Oh iya Mbak Sela, sebentar. Bagaimana? Mohon perhatiannya anak-anak, untuk yang masih bingung ya. Jadi nanti kelompok 1 itu mencari permasalahan di bidang ekonomi ya kan. Yang kedua, kelompok 2 mencari informasi di bidang sosial budaya. Kelompok 3 mencari di keagamaan. Kelompok 4 itu di gender. Seperti itu ya. Nanti dicari dulu permasalahannya apa, kalian bisa searching. Kemudian akar masalahnya itu apa, penyebabnya kok itu timbul sebuah masalah. Terus kalian juga cari solusinya, misalnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalian bisa cari di buku ataupun di HP yang Bu Vina fasilitasi ya. Ya, silakan bisa dilanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti tinggal bertanya ya. Silahkan. Sudah selesai diskusinya? Nah, silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Ya, kelompok 2 ya, Mbak Salma silakan maju beserta satu kelompoknya maju ya. Nanti yang lain bisa tanya ataupun menanggapi dari kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaannya,
apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Jawabannya yaitu video tersebut menggambarkan konflik antar individu. B. Identifikasikan konflik apa yang ada di video tersebut. Konflik yang ada di dalam video tersebut yaitu konflik antar individu karena konflik antar tetangga sehingga mengakibatkan jalan menuju rumahnya ditutup dengan tembok. Yang C. Bagaimana caranya agar menjaga konflik agar persatuan tidak terpecah belah? Caranya adalah menjaga konflik agar tidak terpecah belah dari tersebut, mengkomunikasikan dengan baik, tidak mengedepankan emosi, menghargai pendapat orang lain, dan selalu bersikap santun, tidak memprovokasi. Yang D. Bagaimana sikap kalian dalam menanggapi konflik di sekitar kalian? Jawabannya, sikap kita jika di lingkungan terjadi konflik diantaranya yaitu menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, tidak tersulut emosi, dan tidak memprovokasi agar masalah tidak berlarut-larut. Masalah terpilih, konflik antar suku Dayak dan Madura. Analisis akar atau faktor penyebab masalah. 1. Kesadaran budaya belum tertanam. 2. Adanya isu-isu budaya serta pandangan-pandangan yang muncul antar suku. 3. Adanya sikap menganggap budayanya lebih baik daripada budaya lain. Akar masalah. 1. Kesadaran budaya Indonesia beragam rendah. 2. Tidak menghargai dan menghormati perbedaan budaya. Analisis solusi permasalahan. 1. Menanamkan kesadaran budaya di Indonesia. 2. Memberikan masyarakat pandangan bahwa Indonesia mempunyai keberagaman budaya yang harus kita junjung tinggi dan kita jaga. 3. Pemerintah memberikan ruang untuk menciptakan sikap toleransi terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk, siapa yang ingin bertanya untuk kelompoknya 2? Saya Bu. Ya, silakan Elma. Menurut kelompok kalian, persatuan di Indonesia itu sudah berjalan atau berikan penjelasannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Elma. Menurut kelompok saya, persatuan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa oknum masyarakat yang masih egois sehingga mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Sehingga permasalahan dalam persatuan keberagaman selalu muncul kembali. Bagaimana Mbak Elma? Yes, Dan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kalau sudah diakhiri, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian ada satu lagi kelompoknya mana yang mau maju? Ya, silakan maju kelompoknya Mbak Ufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kuning. Masalah terpilih, pengurusan makam yang berupa pencopotan lambang salib di Magelang. Analisis akar atau faktor penyebab masalah. Masih mengelompokkan berdasar kelompok agama tertentu. Tidak ada pihak yang menengahi, tidak menghargai dan menghormati agama lain. Akar masalah tidak menghargai dan menghormati agama lain, tidak menjalankan sila Pancasila yaitu keutuhan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama di Indonesia. Analisis solusi permasalahan. Pemerintahan sebagai penengah untuk permasalahan agama di Indonesia. Melaksanakan sosialisasi terhadap keagamaan agar tidak menjadi konflik. Membuat terobosan baru kegiatan mengenai, menghargai dan menghormati perbedaan agama. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Esa. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi upaya mencegah dalam permasalahan agama yang sangat sensitif untuk dibahas di Indonesia? Jelaskan. Silakan dijawab kelompok 3. Menurut kelompok saya, pertama harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang pertama terlebih dahulu karena pada sila yang pertama kita secara tidak langsung harus menghormati dan menghargai perbedaan agama dan urusan tentang keagamaan.
Jadi harus saling toleransi yang tinggi, kemudian tidak menjadikan agama sesuatu hal yang fanatik karena itu dapat memicu permasalahan yang berlanjut. Sudah. Sudah? Gimana Mbak Kesha? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Kesha. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau cukup bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Oke, baiklah, semua kelompok sudah maju ya. Nah, Bu Vina kasih penguatan terlebih dahulu pada materi kali ini. Hari ini kita belajar apa tadi? Ada permasalahan dari berbagai bentuk keberagaman. Terus kemudian ada konflik, ada konflik antar individu, konflik antar kelompok dan lain sebagainya. Terus kemudian ada apa lagi? Ailsa? Bentuk konflik dan penyelesaian permasalahannya, Bu. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ailsa. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Siapa? Sela? Hari ini kita belajar mengenai permasalahan persatuan dalam keberagaman dan kita menjadi paham serta bisa menerapkannya dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Ya, tepuk tangan buat Sela. Baiklah, ada lagi? Ya, Jihan. Dengan mempelajari permasalahan persatuan dalam keberagaman, saya menjadi lebih paham materi itu. Besok berikan berita yang lain ya. Ya, oke. Tepuk tangan buat Jihan. Tepuk tangan buat kita semua karena kita sudah aktif dalam pembelajaran ya. Nah, semoga yang tadi dipelajari dapat bermanfaat dan menambah ilmunya. Oke, baiklah, silakan bisa kembali ke tempat duduk semula ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, Bu Vina kasih soal evaluasi pembelajaran. Nah, untuk link Google Form-nya sudah Bu Vina sampaikan di grup. Nanti kalian bisa buka dan dikerjakan, atau boleh minjem HP-nya Pamong untuk mengisi soal evaluasi hari ini. Paling lambat jam 23.59 ya. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, ulangan ya. Siap ulangan? Nah, materinya ini ya, persatuan dalam keberagaman. Kalian bisa belajar dulu untuk mempersiapkan supaya nilainya bagus. Oke, cukup hari ini pembelajarannya. Silakan bisa dipimpin berdoa dulu. Dina? Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Vina cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.